selanjutnya kemana nih Bang? Kita keluar Bang. Keluar ya. Keluar dari rumpun bambu ini. Selanjutnya kita menuju Kita mencoba merapat ke bukit. Bukit ya. Ya. Apa tadi bukit? Putih Mata. Putih Mata. Mungkin tahu sejarahnya kenapa sampai diberi nama Putih Mata? Dulu ada batu di situ Bang. Jadi batu itu persis kayak mata gitu. Oh, warna putih ya? Putih. Jadi kalau dia terkena sinar matahari itu, jadi dia memantulkan cahaya putih. Cahaya putih ya. Jadi disebutlah gunung bukit Putih Mata. Mana tadi Lating kan? Iya kayaknya sini. Ini ya kalau jalan di hutan, kadang kita suka tersesat. Sesat. Ini pohon bete tadi Bang. Oke. Ini namanya pohon basah. Nah, Pohon basah, ini ya. pohon basah. Jadi orang-orang Dayak di sini mereka gunakan daunnya ini untuk membungkus gula merah. Gula merah ya, biasanya Iya. kalau zaman-zaman dulu kan lihat orang tua pasti bungkusnya daun-daun ini. Jadi digunakan untuk bungkus gula merah, gula aren. Untuk pohonnya sendiri biasanya dipakai untuk ya, bikin pondok-pondok sementara, enggak? Ya, biasa digunakan untuk pondok-pondok di Huma gitu ya, di kebun Huma. Jadi mereka menggunakan ini kadang-kadang. Cuma ini nggak kuat ini Pak. Iya, mungkin untuk Kualitasnya nggak begitu kuat. Nah, ini ada pisang nih. Pisang apa nih, Bang? Nah, ini pisang kode. Pisang kode ini ya. Ini pisang kode. Kode itu bahasa Kutai, kalau bahasa Indonesianya monyet. Jadi ini pisang monyet. Jadi ini nggak bisa dimakan ini Bang oleh manusia. Hanya monyet yang bisa makan ini. Jadi dia nggak ditanam ya, dia tumbuh sendiri. Sendiri. Pisang monyet. Ini mungkin sejenis anggrek dia, tapi nggak berbuah ini, nggak berbunga. Berbunga. Tahu apa namanya tuh? Ini buah bolok tadi nih. Ya, ini pohon buah Pohon bolok. buah Banyak buahnya Bang di atas. Ini kalau mau lihat buahnya nih ada yang kecil-kecilnya. Nah, Itu buah bolok itu. kalau yang di atas tuh lumayan rimbun. Nah, ini dia. Oke. Nah. Kita lanjut perjalanan lagi. Jadi bagi kalian yang suka bentang alam, bisa datang di sini menjelajah rimba. Jadi kita harus bersyukur Bang, ini anugerah terindah dari Tuhan untuk kita, rakyat kita, Kertanegara. Jadi di sini tersimpan bermacam keindahan. Pesonanya terlihat. Ya, dikalah dengan tempat-tempat lain. Iya, betul. Kita bisa menghirup udara segar di sini, semua gratis. Jadi kalau mau berkebun, perlu anjir, tinggal ngambil. Gratis, semua gratis. Nah, kita hampir keluar dari rimbunan bambu. Itu bahasanya pereng nih. Lempake ya. Pereng itu bahasa bambu juga, mungkin untuk bambu yang lain Bang ya. Pereng. Nah, ini Bemban. Nah, Bemban. Jadi bagi kalian yang pernah dengar Bemban, ini dia bentuk pohon Bemban ini. Nah, jadi ini kulitnya digunakan untuk bikin kerahan. Kerahan apa itu Bang? Besek kalau bahasa Indonesianya. Besek ya. Jadi ini kerahan untuk menanak nasi. Nenek moyang kita dulu menggunakan ini untuk tempat nasi, untuk menanak nasi. Ini daunnya Ini nih. namanya Bemban. Pohon Bemban.
Cari terong kerumut. Terong. Terong kerumut. Ini dapat dimasak gitu. Oh, yang di anu bungkus tuh kah lain? Terong kerumut kan namanya? Kerumut. Oh, kami jemput buah letup. Letup lain lagi. Lain lagi gimana nih? Ada yang merambat. Oh, yang ada bijinya tuh ya? Kuning jadi dalamnya anu itu kan? Iya. Oh, itu apa namanya tadi bang? Terong kumut. Terong kumut ya. Bisa lihat padang rumputnya rumah ini untuk ternak sapi ini rumah. Hunter. Sapana hunter. Memburu sapana. Nah, ini pohon leban ini. Nah, ini ada. Nah, ini pohon leban, Bang. Jadi pohon leban ini digunakan untuk kayu bakar. Bentuknya. Ya, juga digunakan untuk bikin arang itu, Bang. Arang yang dijual-jual itu, jadi mereka menggunakan kayu ini. Kayu leban. Kayu leban. Ya. Nah, ini juga bunga. Ini tumbuhan hutan ini, saya nggak tahu ini namanya apa. Tapi baunya ini mengerikan, menyengat. Nah, kalau ini singkil. Ah, ini enak untuk anu nih, campuran. Jadi singkil ini daun mudanya digunakan untuk sayur ya, namanya sayur rojak. Jadi sayur tradisional orang Kutai, sayur khas orang Kutai. Jadi mereka menggunakan ini. Ini namanya daun singkil. Daun singkil. Ya, daun singkil. Nah, ini biasanya akarnya ini juga bagus untuk dibikin bonsai. Bonsai, oh bonsai. Jadi mereka stek sama sancang. Nah, ini nama pohonnya, pohon singkil. Nah, ini namanya serunai, Bang. Jadi kalau kalian mau tahu ini namanya serunai, ini biasanya akarnya digunakan untuk pengobatan. Kalau orang sini, untuk obat kencing manis, asam urat dan lain-lain. Inilah daun serunai. Biasanya di dalam ada ulatnya ya. Ya. Kalau ini bisa dilihat di sini biasanya di dalamnya ini ada ulat-ulatnya nih biasanya nih. Dulu waktu kami kecil, Bang, pakai anak-anak, jadi ini dalamnya digunakan untuk rokok. Rokok ya. Sekolah merokok daun serunai. Nah, jadi dia di dalamnya ini, kalau dia udah kering ada kampasnya begini, Bang. Kampasnya mana yang kering? Nggak ada lagi yang kering. Ini. Ini kayaknya. Iya. Iyalah, lain. Ini udah mati. Udah mati ya. Nah, ya ini. Nah, ini di dalamnya ini ada kampasnya. Nah, jadi kampasnya inilah digunakan untuk rokok. Untuk ibaratnya filternya Bang ya. Jadi Filter. kalau waktu kecil masuk ke hutan, banyak nyamuk, banyak agas, kita perlu ini. Perlu rokok. Rokok. Sedikit mengurangi. Itu namanya serunai. Serunai. Oke, kita udah sampai lagi ke Perkebunan warga. perkebunan warga. Jadi di sini memang dataran tinggi ya. Jadi bagus untuk tanaman timun. Kemudian sayur-sayuran lain, gambas, pare, kacang panjang. Karena di sini bebas banjir. Banjir. Jadi ini termasuk rawa dataran tinggi ya. Jadi rawa dataran tinggi bukan rawa berair. Jadi sangat cocok untuk pertanian. Kita mencoba merapat ke sana, Bang. Ya. Ke Gunung Putih Mata tadi ya. Bukit. Bukit ya, sebenarnya bukit, cuma kebiasaan mungkin warga Kutai mungkin ya. Ya. Walaupun bukit ataupun Di sini gunung.
Jadi Kalimantan Timur ini khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ini dia tekstur tanahnya bang, dia selalu bukit. Bukit ya. Jadi sedikit sekali dataran rendahnya. Bisa dilihat hamparan bukit-bukit tadi. Rawa, bukit rawa, bukit rawa gitu. Coba lihat kelilingnya. Kita dikelilingi oleh bukit yang masih menghijau. Di sebelah sana ada air terjun Gunung Cermen namanya. Ya. Cuma kita nggak tahu apa sempat ada tidak, karena butuh waktu yang lumayan untuk menembus ke sana. Itu ada kayu ulin mati ya. Itu bukan bendera. Nah, seperti ini bang. Ya. Jadi bambu-bambu tadi digunakan oleh para petani di sini. Seperti ini namanya anjir. Dan gratis. Jadi Gratis. mereka nggak beli-beli. Ambil dari alam langsung. Ya, ambil untuk alam, kemudian untuk alam dan manusia kembali lagi ke alam. Ada warga nyangkul. Pak petani. Iya. Aduh. Bawa ke sepeda. Ya bawa ke situnya lagi kan. Oke. Baik ya. Ini kita proses dorong lagi nih. Kita nggak bisa naik sepeda di sini. Iya. Sebenarnya bisa, cuma jarak berapa meter turun berapa meter. Jadi sekalian aja. Sekalian aja kita dorong aja. Apa ambil setengah? Ya, bannya penuh lumpur. Nah, ini baru namanya pertualangan nih. Naik sepeda rasa dorong. Tinggal sini saja ini. Ya bisa kita tinggal sini agar lebih santai lagi perjalanan. Kita tinggal di sini dulu sepedanya. Cukup bawa air minum. Langsung jalan kaki. Sekedar info untuk area di sini, ini masih masuk di kawasan PLN ya. Itu bisa dilihat PLN-nya seperti itu. Ini ya Bang Isa. Nah ini gubuk. Nah, penjelasan Jadi dari mereka menggunakan kayu ulin. kayu ulin untuk anunya. Apa namanya ini Bang? Ya. Untuk tongkatnya. Untuk tongkatnya ya. Jadi kayu termahal di sini hanya digunakan untuk gubuk saja. Ya, Karena melimpah melimpah. kayu ulin di sini. Nah ini anjirnya juga bang, jenisnya Iya, kayu ulin. kayu ulin. Bahasa Kutainya apa ya? Sebetan ya, dari sebetan ulin. Ya, sebetan ulin. Nah, itu di depan ada batas apa itu ya? Pemberitahuan dari PLN katanya. Nanti kita belok kanan menuju ke bukit. Dilarang menebang, Apa tuh? dilarang membunuh satwa. Wow keren. Rumput-rumputnya lumayan nih. Untuk melihara sapi nih. Ini beribit ini bang. Beribit ya namanya. Ya, ini namanya beribit bahasa Kutai. Jadi ini rumput yang paling bandel nih. Dia nggak mempan disemprot, cuma berumput. Gimana lewatnya? Ya nih, lurus ini. Sini. Ini ya ngiringi batas. Ini bambu Cina.
melewati jalan.